Ada pertanyaan dari YouTube dari Steven Lee, Surabaya. Halo Meta, saya berusaha rutin meditasi 30 menit per hari. Bagaimana cara mengetahui meditasi kita telah berkembang dan benar serta bermanfaat? Terima kasih. Kalau untuk mengetahui meditasi kita sudah berkembang dengan benar dan tepat, kita nggak bisa melihat sendiri, tetapi orang lain yang akan melihat perubahan pada diri kita. Bisa teman kantor atau orang-orang sekitar kita melihat, kitanya jadi lebih tenang, terus lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Terus kalau ada yang misalkan temennya bisa ngeliat aura, melihat, "Ih, auranya kamu lebih oke ya, lebih bagus gitu dibanding yang dulu." Bisa seperti itu. Karena kalau untuk diri sendiri, kita tidak bisa mengukur. Mungkin gampangnya kalau sebelumnya sumbu pendek jadi lebih panjang. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Goka Diam. Nama budaya Sister Meta. Sebagai karyawan saya harus ikuti kata bos. Mau dapat bos baik atau bos kurang baik. Saya tetap berusaha kerja keras dengan moral yang baik. Bagaimana ya supaya bisa selalu dapat jodoh dengan bos yang baik? Terima kasih. Ya, itu sudah bagus sekali usahanya Koko. Karena dengan berusaha tetap menjadi karyawan yang baik, itu adalah suatu usaha yang baik juga untuk mengkondisikan suatu hari bisa ketemu bos yang baik. Jadi dengan perilaku dan praktek yang sudah dijalankan ini, ditambahkan lagi tekad-tekad dan tujuan yang baik dari apa yang sudah dilakukan. Itu otomatis membantu supaya kita berjodoh dengan Iya. bos yang baik ya, Ci ya. Mm-mm. Oke. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Ko Luis. Oh, saya tambahkan lagi yang Oke, tadi si Koko itu. boleh. Jadi dengan kita menanam kita sebagai karyawan yang baik dan menambahkan tekad-tekad yang baik, itu juga bisa mengkondisikan suatu hari ketika kita menjadi seorang bos, kita mudah mendapatkan karyawan yang baik. Kita mudah mendapatkan, entah pengasuh, baby sister, maupun ART rumah tangga yang bisa kita percaya, yang bisa baik. Jadi akhirnya langgeng, dia bekerja untuk kita, bisa tahunan, bisa puluhan tahun gitu. Bahkan ada yang sampai ART-nya seumur hidupnya dia, saking setianya. Jadi seperti itu, kita tunjukkan sebagai karyawan yang baik, berusaha praktek. Terus juga kita ya dalam hidup ini setiap menyadari karma buruk yang berbuah, hal-hal yang tidak baik berbuah dalam hidup kita, terus kita sadari, kita perbaiki, kita lakukan, itu secara tidak langsung kita praktek dhamma loh. Karena praktek dhamma itu tidak hanya menjalani 5 sila, tetapi dengan menyadari, dengan menjadikan pelajaran semua hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah pelajaran, itu sungguh luar biasa. Itu adalah praktek dhamma. Jadi dengan kita sudah tahu, oh teorinya dhamma tuh begini, begini, begini. Tapi kita praktekkan. Kita juga buktikan kalau diri kita akan semakin baik di setiap kehidupan. Kalau kita tidak membuktikan hidup kita semakin baik di tiap kehidupan, bagaimana kita mengakhiri kelahiran ini? Kita akan terus muter, dan sangat melelahkan. Tuh, ketemunya orang baik, orang jahat, orang baik, orang jahat. Ya seperti itu aja terus. Tapi dengan kita terus tanam kebajikan, walaupun ada hal-hal buruk berdatangan, kita sadari, kita sabar, kita lakukan introspeksinya ke diri kita. Walaupun kita pas introspeksi, kayaknya aku nggak melakukan hal itu. Tapi ya udah sadari, ya udahlah, ini saya jalanin.
Mungkin ini adalah bagian dari karmaku yang memang aku harus jalani. Udah, jalanin aja. Toh semua juga akan ada akhirnya. Kalau kita semakin gak bisa menerima, ya permasalahan itu terus berdatangan. Ini pun berdasarkan dari apa yang sudah saya praktekkan juga. Karena saya mempraktekkan apa yang memang diajarkan sama para guru, termasuk Sang Buddha. Kalau saya tidak mempraktekkan, mungkin saya tidak akan tahu ternyata Dhamma itu seperti ini. Dan dengan kita praktek, kita baru tahu hidup kita akan semakin baik. Tanpa ada praktek, kita tidak akan pernah menyadari hidup kita ini akan semakin baik. Malah yang ada kita ngeluh, aduh kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Akan selalu banyak pertanyaan dan akhirnya kita hanya mencari pembenaran dan mencari berdebat. Dengan kita maunya berdebat sama si A, berdebat sama si C, berdebat sama si D, terus semua orang kita ajak debat. Yang ada kita tidak mendapat apa yang kita mau. Kita malah merasa oke, menang, tapi kita tidak bahagia. Kita hancur. Kita malah semakin terpuruk dengan keadaan. Karena orang-orang jadi tahu, oh dia mah demen orangnya berdebat, hati-hati, jadi jangan deket-deket. Akhirnya kita tidak punya siapa-siapa, tidak ada orang yang berani deket sama kita. Karena semua ulah kita sendiri, kita yang cari masalah sama orang lain. Kayak gitu. Karena perdebatan itu tidak akan pernah berakhir kalau kita terus selalu mencari pembenarannya dari pikiran kita sendiri. Tapi kita praktekin, oh ternyata kita nggak boleh gini. Oh ternyata kita harusnya gini. Jalanin. Seperti yang orang-orang kadang bilang, kita gagal boleh puluhan kali, boleh ratusan kali. Tapi sekalinya kita berhasil, kita akan bahagia, kita akan bangga banget dengan diri kita sendiri. Karena bisa melewati kegagalan itu yang sudah berulang kali terjadi dalam diri kita. Oke, itu sebenarnya yang sulit ya, Ci. Kalau biasanya karma buruk lagi berbuah, bawaannya komplain gitu. Padahal malah jadi bikin nambah karma buruk lagi. Iya, tapi nggak apa-apa. Namanya kita manusia ya, wajar. Ketika kita mengeluh, kita langsung merasa, kok begini, kok begitu, kenapa harus gini, kenapa harus gitu. Udah, kita renungin dulu. Kita harus punya waktu untuk diri sendiri merenungi. Setelah merenungi, menyadari, oh saya harusnya begini, begini, begini. Itu akan ketemu titik terang di mana kita harus menghadapi dan akhirnya ketemu jalan keluarnya. Kalau kita tidak seperti itu, wah sudah deh. Yang ada komplain sana, komplain sini. Teman-teman jadi pada ikutan pusing. Wah si ini begini gimana nih? Pusing semuanya. Jadi kita tenangin diri dulu. Kita renungin dulu. Perbaikin diri. Gitu. Oke, makasih Ci. Mumpung belum ada, oh udah ada pertanyaan lagi. Oke. Ya. Sore Ci, saya Mary dari Manado. Saya mau tanya, kalau contoh kan temanya kita di Singapura untuk kerja. Kita kerja di sini udah lama, terus keluarga ngelihatnya kayak kamu segitu-gitu aja. Terus ditanya, mending pulang Indonesia. Tapi kita udah nyaman di sini, tapi kalau kita nggak pulang, apa itu karma, bikin karma buruk ya? Enggak. Kita tinggal kasih pengertian aja. Gitu. Jadi misalkan Cece bilang, saya sudah lebih cocok di sini. Tapi kalau memang dari keluarga sebenarnya pengen deket sama Cece, Cece bilang aja, oke, nanti setiap kali liburan saya akan di sini berapa lama gitu, diinfokan. Jadi dengan kayak gitu terbiasa, mungkin sekali dua kali masih merasa, enggak lah, udahlah kamu di sini aja, ngapain balik-balik lagi. Tapi
dengan Cece bertahan pendapatnya seperti itu tidak masalah. Selama Cece pulang masih berusaha memberikan yang terbaik buat orang tua dan keluarga. Setiap kali pulang memberikan yang terbaik buat orang tua dan keluarga gitu terus. Lama-lama mereka akan mengerti dan memahami, oh ya sudah, itu pilihan dia. Karena wajar, posisi Cece mereka tidak mengerti. Posisi mereka Cece pun tidak mengerti. Jadi sama-sama kan tidak mengerti. Tapi dengan diberikan penjelasan, cepat atau lambat jadi paham, oh harus gini gitu. Thank you. Sama-sama Cek. Oke, Welly, Nick. Halo Ci, nama saya Nicholas dari Malaysia. Ada pikirannya gini ya, kalau kita kan tinggal di luar negara, kita seperti melarikan diri dari keluarga kita, ya. Adakah maksud itu kalau kita tinggal di luar negara lama, adakah hubungan adakah itu bermaksud hubungan karma kita dengan keluarga sudah berkurang? Mungkin aku ulang ya pertanyaan Konik. Sorry. Kan Silakan. kita tinggal di sini jauh dari keluarga. Jadi apakah itu berarti hubungan karma kita dengan keluarga udah berkurang? Tetap masih ada sih. Dibilang berkurang itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kadang dari perasaan kita yang suka merasa, oh sudah berkurang mungkin hubungan karma kita dengan keluarga. Sebenarnya enggak, biasa aja. Tergantung bagaimana kita bisa bersikap dan bagaimana kita bisa tetap berhubungan baik dengan mereka. Sebagai orang tua, walaupun jauh dari anak, mereka tetap memikirkan, tetap mengkhawatirkan anak yang jauh. Tapi dengan kitanya sibuk, dengan kitanya banyak pekerjaan, terus kita kasih tahu ke mereka, iya nih di sini banyak kerjaan segala macam, tapi saya baik-baik aja. Dengan gitu memang ada kepikiran, tapi si dia tenang karena anaknya masih selalu memberi kabar. Gitu. Tapi kalau dari kitanya berusaha menghindari kontak sama orang tua, kitanya berusaha jauh, nggak mau ada kabar apapun. Karena kadang ada anak yang merasa jangan sampai orang tua sedih gitu ngelihat kita lagi sakit, lagi kecapean atau lagi ada masalah. Bagaimanapun keadaan kita tetap kabarkan kita baik-baik saja. Biar orang tua tetap tenang. Karena kan wajar, setiap orang dimanapun berada, mengalami sakit itu wajar. Mengalami penderitaan, masalah, itu kan wajar. Gitu. Tapi kalau kita kasih tahu, iya nih lagi ada masalah, wah itu tambah beban lagi. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita bilang, oke Ma, walaupun saya sempat kondisinya kurang sehat, tapi saya masih baik-baik aja, kayak gitu. Jadi kita masih bisa kasih pengertian, memang tidak langsung, Ma saya sakit, itu kan panik langsung. Jadi bagaimana penyampaian kitanya, bukan berarti kita bohong, tapi kita bilangin, saya lagi kurang sehat, tapi saya tetap masih oke, masih bisa. Saya baik-baik aja masih bisa kerja segala macam gitu. Sama-sama. Oke. Balik lagi sering ngasih kabar lah ya ke keluarga, sering-sering telepon, Juve. Oke, selanjutnya dari Rudi Chandra dari YouTube. Sotihotu Sismeta mau minta pendapatnya menyambung dari pertanyaan sebelumnya tentang bos. Mau minta tipsnya bagaimana jika bos menyuruh karyawan untuk melakukan tugas pekerjaan yang melanggar sila dari Pancasila. Respon bijaknya bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya, Anumodana. Nah, kalau untuk hal yang seperti ini,
Itu benar-benar dilema. Karena kalau saya yang di posisi seperti itu, saya lebih pilih resign, tapi kan jangan diikutin. Jadi kalau buat teman-teman yang lain, ya coba cari cara sebijaksana mungkin. Kalau misalkan tetap nih harus disuruh nemenin klien untuk ke tempat-tempat yang seperti itu. Oke, boleh temenin. Tapi misalkan sudah, mohon maaf, booking cewek lah segala macam, ya kita jangan ikut menikmati, bookingkan aja untuk dia. Habis itu kita tunggu di luar atau di kafe sekitarnya, selesai ya udah kita anterin kliennya pulang. Tapi kebanyakan orang ikut menikmati kayak gitu. Jadi balik lagi ke kebijaksanaan masing-masing.